Oke, kalau tadi Bang Jansen udah cerita, udah sharing soal yang pertama itu berdoa. Itu bener banget berdoa, kenapa? Hari itu saya pernah ada satu titik, jadi saya kuliah di Bandung, karena saya bukan orang Bandung, saya dari kota terpencil di Pulau Jawa yang mungkin kayaknya di peta juga mungkin nggak kelihatan, namanya Cirebon namanya ya. Itu kecil banget kotanya, lalu saya pindah ke Bandung buat kuliah. Saya kuliah segala macam ya, masuk ke ICC, dibapain. Sampai satu titik, hari itu saya akhirnya lulus. Waktu saya lulus, wah gua kerja gitu ya, ke Jakarta, ke salah satu perusahaan yang terbaik, agensi terbaik, gaji terbaik, ketemu orang-orang hits terbaik di sana gitu ya. Lalu tapi tiba-tiba kayaknya hati saya tuh waktu itu kayak apa ya, Tuhan tuh tiba-tiba kayak ngasih saya flashback hari itu. Ngasih saya gambaran tentang kampus kamu, kampus kamu. Saya sampai heran hari itu saya lagi kerja di depan komputer, tiba-tiba saya kayak orang mimpi tiba-tiba. Saya tiba-tiba kayak orang mimpi ngelihat kampus saya. Saya ngelihat beberapa anak komsel saya yang dulu saya gembalain, saya lihat. Terus saya baru ingat iya ya, di kampus saya sekarang sisa orang yang hari itu ada di komsel tinggal 2 orang hari itu. So hari itu saya yakin untuk saya balik ke Bandung, saya tinggalin kerjaan saya bilang ke orang tua, tadinya orang tua ngelarang, bla 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 bla. Lalu saya bilang berdoa, Tuhan kalau misalnya Tuhan izinin pasti Tuhan buka jalan. Singkat cerita akhirnya orang tua ngizinin, saya ke Bandung. Waktu saya ke Bandung itu berarti 2014 akhir, udah mau ke 2015. Lalu hari itu Pastor Winston yang tadi ada di foto yang sama Bang Jansen, hari itu dia baru pulang dari SOT. Baru pulang dari School of Theology. Hari itu saya punya ekspektasi besar sama si Pastor Winston ini. Saya mikir, wah ada orang baru pulang nih dari SOT. Pasti masih on fire nih. Udah gitu full timer. Kan kalau full timer 24 jam kerja nonstop gitu ya. Nggak ada libur, nggak ada ini gitu. Saya udah mikir bisa nih kayaknya saya minta tolong lah bantuin saya bangun komsel di ITHB lah. Soal di ITHB hari itu tinggal sisa 2 orang doang. Saya udah bukan anak mahasiswa lagi gitu ya, bukan siswa lagi, saya udah sulit masuk ke kampus hari itu. Lalu hari itu saya ingat banget ada doa pagi di gereja, waktu itu masih di gedung Mayapada, saya samperin si Pastor Winston, saya bilang, bang mau ngobrol dong, kata dia. Setelah gitu, ada apa Sa, kata dia, bang kan saya ini udah balik nih ke Bandung, saya mau bangun komsel di THB, tapi bantuin dong bang, saya sendirian nih soalnya, saya udah bukan mahasiswa. Dan hari itu tau gak jawabannya Pastor Winston apa? Sorry Sa, gak bisa bantu, kata dia. Dan hari itu rasanya dunia saya runtuh banget, saya bilang, ya ampun, kalau gitu ngapain abang SOT kata saya gitu ya. Cuman akhirnya saya bilang, aduh saya harus gimana ya. Dan hari itu Pastor Winston ngomong, start with pray. Dia bilang, just berdoa. Simple, kalau kamu emang sendirian, datang ke kampus kamu, berdoa sendirian. Akhirnya saya lakuin, berdoa. Dan setelah berdoa benar, terjadi sesuatu. Nah setelah tadi berdoa, memang benar Tuhan pertemukan saya dengan beberapa orang yang saya nggak tahu gimana caranya tapi Tuhan pertemukan. Nah pertanyaannya mungkin setelah kita bertemu dengan orang itu, saat kita udah berdoa, menginvestasikan kasih kita, menginvestasikan waktu kita untuk datang ke kampus. Mungkin kita datang ke kampus cuman diam di depan gerbangnya karena nggak boleh masuk mungkin, tapi just kita perkatakan berkat buat kampus itu emang benar banget Tuhan punya beribu cara untuk mempertemukan kita dengan orang-orang yang ada di kampus. Hari itu saya bertemu dengan beberapa orang yang ada di kampus, lalu pertanyaannya gimana ya caranya saya bergaul dengan mereka. Secara saya udah kerja, umurnya udah lumayan beda jauh. Saya cukup bingung hari itu untuk gimana caranya bergaul dan saya bukan orang yang bukan orang yang fasih dan kayaknya gampang banget buat langsung ngobrol sama orang. Lalu hari itu Tuhan kasih saya gambaran dari kisahnya Daniel. Daniel itu adalah orang yang cakap, orang yang pintar. Tapi hari itu saat Raja Nebukadnezar ingin memilih-milih orang yang cakap untuk dikirim ke Babilonia, hari itu Daniel, walaupun dia udah tahu dia cakap, dia pintar, dia masih muda, tapi hari itu dia belajar. Dia mempelajari culture di sana seperti apa ya. Dia mempelajari bahasa di sana tuh seperti apa ya. Kalau orang-orang di sana tuh seperti apa. Nah hari itu saat Tuhan ngasih gambaran ke saya soal Daniel, saya sampai langsung mikir iya ya, saya harus cari tahu nih. Di tahun ini, di anak angkatan ini, mereka tuh lagi senengnya apa ya? Mereka tuh lagi hitsnya apa ya? Sampai buat saya bergaul itu perlu untuk dipelajari. Mungkin kita di sini belajar berdoa, kita belajar tentang Alkitab, belajar firman Tuhan, tiap minggu kita di-equip lagi. Tapi ternyata dalam bergaul pun kita harus belajar. Kita harus research
Sekarang ada Google, kita bisa cari tahu apa ya sekarang yang ngetren ya anak-anak zaman sekarang. Apa ya di YouTube yang lagi jadi highlight sekarang di YouTube atau di Twitter atau di Facebook atau di Instagram atau apapun. Karena itu akan jadi salah satu tools kita untuk kita bisa bangun bridging untuk ngobrol sama mereka. Karena ketika kita datang ke mereka dan kita nggak bisa egenomen, maksudnya menempatkan diri untuk kayak sama kayak mereka, itu akan ada kayak tembok-tembok yang menghalangi kita untuk kita bisa masuk dan bangun chemistry sama dia. Apalagi generasi zaman sekarang yang saya hadapi kalau saya ketemu sama anak-anak yang baru masuk kuliah dari SMA ya, masih labil gitu ya, masih ababil banget. Kalau kita nggak bisa nyambung sama dia akan langsung bangun tembok. Bangun tembok, no, saya nggak mau lagi kenalan sama kamu. Kita chat, langsung di reject. Mungkin WhatsApp langsung di blok, mungkin Line juga langsung di blok, mungkin Instagram juga langsung di blok. So buat saya perlu banget untuk kita Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya dan saya juga untuk kita terus belajar tentang yang namanya bergaul. Karena dari bergaul, dari kita tahu topik pembicaraan apa yang harus kita bicarakan, lewat bergaul kita akan membangun hubungan. Kita akan membangun hubungan dan kita tahu banget di gereja, terutama di ICC, kita sangat mengutamakan yang namanya familyhood. Kanala lagi gencar-gencarnya sharing soal familyhood and servanthood, bahwa ICC bukan cuma sekedar gereja, tapi kita adalah keluarga. So that's why namanya keluarga perlu hubungan yang kuat. So that's why maka dari itu penting banget untuk kita belajar untuk bergaul, belajar mempelajari topik apa yang lagi nyambung sama anak muda zaman sekarang, karena itu akan membangun hubungan, akan membangun chemistry. Dan saat kita membangun hubungan sama orang itu, kita harus mulai cari celah. Pastor Konghi selalu ngajarin kalau di conference atau di SOT selalu bilang, we have to find the need, meet it, and feel it. Ada amin? So saat kita udah bangun hubungan, kita udah ngobrol sama anaknya, kita mulai cari tahu nih, kira-kira anak ini apa ya, lagi kayak gimana ya? Mungkin kita bisa tanya-tanya kayak misalnya, papa mama kamu kerja apa? Kadang saya suka basa-basinya kayak, oh dari ini ya, kota ini ya, kuliah jurusan ini. Oh kenapa ngambil jurusan itu? Nanti makin lama saya ajak makan segala macam, saya mulai tanya, papa mama kamu kerja apa? Kamu berapa bersaudara? Kamu di sini sama siapa? Diantar ke kampus sama siapa? Saya suka nanya-nanya seperti itu karena saya pengen tahu kira-kira anak ini nih lagi dalam kondisi seperti apa? Kondisi psikis seperti apa? Kondisi finansial seperti apa? Kondisi kejiwaannya seperti apa? Kondisi fisiknya apa? Apakah ada sakit, ada alergi atau apapun gitu, supaya kalau saya ngajak makan saya nggak ngeracunin dia gitu ya kalau dia punya alergi gitu. So saya cari tahu dia butuh apa. Dan ketika saya tahu, itu akan jadi celah untuk kita bisa memenuhinya. Dan ketika kita bisa memenuhinya, kita akan mendapatkan hati dia, mendapatkan hati anak itu. Amin. So next, ini ada fotonya. Nah ini ada foto saya sama beberapa anak-anak saya. Kebetulan anak-anak saya ini yang di sebelah sini, yang cewek-cewek ini, semuanya udah kerja semua sekarang. So dia udah bareng-bareng sama saya, ada di Komsel, mungkin udah 5 tahun lebih berarti ya, udah 5 tahun lebih. Dan buat saya untuk saya foto kayak gini, saya malas banget sebenarnya hari itu, karena hari itu saya udah kerja, tapi mereka waktu itu masih kuliah. Saya malas banget, tapi hari itu saya mau belajar untuk bergaul dengan anak-anak zaman sekarang ya, yang seneng foto-foto, selfie ya, ayo ke kafe mana Ci, apalagi kalau di Bandung kan banyak kafe ya, ayo Ci kita foto hunting Ci. Sebenarnya saya males sebenarnya gitu ya, aduh mendingan saya istirahat atau apa gitu ya, tapi mereka ayo Ci kita foto hunting Ci ke kafe ini. Ya udahlah ayo demi bergaul gitu ya, mendapatkan hati mereka, dan saya tahu saya gak akan sia-sia. So ini lalu ini juga mereka ngajakin saya hari itu, ayo kita camping kata dia. Kata anak-anak, yaudah kita camping. So perlu banget untuk kita bergaul, tahu apa interest mereka, apa yang jadi kebutuhan mereka. Karena disitulah kita akan bisa bangun hubungan dan kita bisa semakin mengenal pribadinya. Pastikan saat kita bergaul sama mereka, kita bukan cuma sekedar pengen kepo gitu, apa sih kepo tuh, pengen tahu doang gitu, tapi benar-benar kita pengen bangun hubungan sama dia. So itu yang poin kedua, next akan Bang Jansen yang melanjutkan. Oke, benar banget ya, kita partner banget ya kayak gitu ya, ganti-gantian. Berbeda orang pasti berbeda respon, berbeda orang yang kita temuin di kampus pasti berbeda responnya. Nah